percaya semuanya baik karena Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita semua. Dan sekarang kita tanya kabar kakak-kakak pembina. Kak Adrian, apa kabar? Tuhan Kak Keti selalu baik. Selalu baik. Kak Gadi? Baik. Kak Todo? Luar biasa. Luar biasa. Nah, karena kasih kemurahan Tuhan, sekarang kita akan menyembah Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, adik-adik di rumah tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami, sudah menjaga kami, sudah memberikan kami nafas kehidupan sampai saat ini. Sekarang kami akan memuji, menyembah
Adik-adik, mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang kami terima sepanjang minggu ini. Dan sekarang kami memberikan persembahan kami. Berkatilah persembahan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita angkat lagu 5.000 orang semua kelaparan. 1, 2, 3, musik lagi. Semua makan kenyang.
adik-adik semua, apa kabarnya? Pasti semuanya dalam keadaan sehat, keadaan penuh sukacita. Adik-adik semua sudah makan di rumah? Wah, pasti sudah kenyang. Nah, kalau adik-adik sudah makan, sudah kenyang, saatnya ambil Alkitab. Kita duduk yang manis. Kita mau buka Alkitab, kita mau baca firman Tuhan, dan kita mau sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu. Sekarang kami anak-anak-Mu mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apa yang Kakak pembina disampaikan Tuhan dapat kami mengerti, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kami mau bercerita dari kitab Matius 25 ayat 31 sampai 36 tentang penghakiman terakhir. Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, apakah adik-adik pernah melihat atau mendengar bahwa di sekeliling kita ada orang-orang yang tidak seberuntung kita? Misalnya apa? Coba, ayo dijawab. Nah adik-adik, Kak Gadis punya cerita dan pasti adik-adik di rumah sudah tahu jawabannya. Ada yang sudah menjawab? Orang-orang yang tidak seberuntung kita seperti orang cacat. Nah, orang cacat, apa yang ia butuhkan dari orang-orang di sekitarnya? Dia membutuhkan dukungan, membutuhkan kasih sayang, dan membutuhkan semangat. Yang kedua, ada pemungut sampah, orang-orang yang hidupnya susah, ada anak-anak yang kelaparan. Apa yang mereka butuhkan? Kalau orang-orang yang kelaparan, mereka membutuhkan bantuan makanan. Orang-orang yang susah membutuhkan saluran berkat. Misalnya, kita memberikan beras, kita memberikan pakaian layak pakai, kita memberikan makanan, kita memberikan sumbangan berupa uang. Nah adik-adik, dari gambar yang tadi adik-adik lihat, coba adik-adik bayangkan, apakah adik-adik pernah merasa lapar? Kalau adik-adik merasa lapar, bagaimana rasanya? Pasti kepalanya pusing, lemas, dan tidak berdaya. Adik-adik pernah merasakan sakit? Sakit pun adik-adik merasa hanya tidur-tiduran saja di rumah. Semua anggota tubuh merasa tidak enak. Adik-adik pernah merasa pakai pakaian yang berlubang, yang tidak layak pakai? Pasti adik-adik merasa bagaimana? Coba jawab di rumah. Pasti merasa tidak percaya diri, merasa bahwa pakai pakaian yang kotor, merasa tidak nyaman. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini berkata bahwa apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, atau kemuliaan itu seperti cahaya putih yang bersinar, seperti lampu yang menyinari, dan orang-orang untuk melihatnya sadar matanya matanya seperti sakit, kentainya sangat bersinar. Iya, Tuhan akan datang bersemayam dalam kemuliaannya Tuhan. Lalu semua bangsa, bahkan kita semua akan datang dan berkumpul, dan Tuhan akan memisahkan mana anak domba yang digembalakannya dan anak-anak kambing. Kenapa sampai begitu? Karena raja berkata kepada yang di sebelah kanannya, marilah hai kamu yang memberkati ketika aku lapar, ketika aku haus, aku seorang asing, kamu memberikan aku minum, kamu memberikan aku tumpangan. Nah adik-adik, dari cerita firman Tuhan hari ini, ketika orang-orang merasa lapar, merasa haus, terkena masalah,
mereka merasa hidup mereka berkekurangan atau susah, mereka merasa bahwa Tuhan Yesus tidak menyayangi mereka, tidak mengasihi mereka, karena hidup mereka berbeda dengan kehidupan orang lain. Nah adik-adik, ketika kita merasa bahwa apa yang kita alami, seperti kita kelaparan, kehausan, kita berkekurangan, kita merasa bahwa Tuhan tidak memperhatikan kita, sebenarnya Tuhan sangat peduli dengan kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Pesan firman Tuhan hari ini, seperti cerita Kak Gladys yang tadi, bahwa orang-orang di sekitar kita, seperti orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang sakit, orang-orang yang di dalam penjara, mereka semua membutuhkan perhatian, kepedulian kita, mereka semua membutuhkan dukungan dari kita. Kita menjadi saluran berkat buat orang lain dengan hal-hal kecil. Jika kita mempunyai pakaian bekas, kita bisa menyumbangkan ke anak-anak yang membutuhkan. Kita mempunyai kelebihan makanan, kita bisa berbagi dengan orang lain. Ketika kita melihat orang-orang berkesusahan, kita mempunyai lebih kayak pensil 2, bisa kasih 1. Tetaplah peduli dengan orang-orang di sekitar kita dan menjadi berkat buat orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa karena kami anak-anak-Mu telah mendengarkan firman Tuhan. Bapa memberkati kehidupan kami sehari-hari, biarlah apa yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari dan kami menjadi berkat buat orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.